tidak ditemukan hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah, dalil tentang keutamaan secara khusus bulan Rajab, tentang ibadah khusus di bulan Rajab, baik itu puasa khusus, solat khusus, tidak ditemukan dalil satupun yang sahih yang dijadikan atau layak dijadikan sebagai hujjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين جماعة salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Maka di antara prinsip seorang muslim ketika Allah Jalla wa'ala memuliakan sesuatu, mengistimewakan sesuatu, baik tempat ataupun waktu, maka kita memuliakan, mengistimewakan, mengagungkan apa yang Allah Ta'ala muliakan, apa yang Allah Ta'ala agungkan. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menunjukkan ketakwaan hati seorang hamba, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Maka barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, wajib bagi kita untuk mengagungkan, memuliakan apa yang Allah Ta'ala agungkan dan apa yang Allah Ta'ala muliakan. Termasuk di antaranya adalah bulan Rajab, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala dalam satu tahun adalah 12 bulan. Pada waktu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang suci. Dzalikat dinul qayyim, dan demikianlah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Dan 4 bulan tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard."
As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman berputar sesuai dengan kondisinya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, 1 tahun terdapat di dalamnya 12 bulan. Dan di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, thalathatun mutawaliyah. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang terakhir Nabi menyebutkan wa Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, dan Mudhar itu adalah sebuah suku. Kenapa Rajab disandarkan kepada suku Mudhar? Karena suku Mudhar adalah suku yang dikenal sangat memuliakan dan sangat mengistimewakan bulan Rajab, yaitu antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban, antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Maka dari itu, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba wajib memuliakan apa yang Allah Ta'ala muliakan, mengagungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengagungkan bulan-bulan tersebut? Bagaimana cara kita memuliakan bulan-bulan tersebut? Di antaranya bulan Rajab, yaitu dengan cara memuliakannya dengan cara yang sesuai dengan tuntunan yang Allah Ta'ala tetapkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Dahulu di masa jahiliyah, masyarakat kala itu dalam memberikan pengagungan, pengistimewaan kepada bulan Rajab adalah dengan cara penyembelihan binatang atau yang disebut dengan atirah, kemudian dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Mereka berpuasa, kemudian diakhiri dengan penyembelihan atirah. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la fara'a wa la atirah. Tidak halal, tidak boleh melakukan fara', yaitu penyembelihan, kemudian dipersembahkan kepada berhala, dan begitu pula atirah. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mengagungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan, ingin mengistimewakan apa yang Allah Ta'ala istimewakan, harus dengan cara dan tuntunan yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan apa yang kita inginkan. Lantas bagaimana cara yang benar? Cara yang benar dengan 2 hal. Yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan ibadah-ibadah yang diajarkan, yang dicontohkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara mutlak. Kemudian yang kedua, dengan meninggalkan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, meskipun itu diharamkan pada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala isyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Di antaranya pada bulan Rajab. Yaitu yang pertama dengan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak mau taat, tidak mau ibadah. Atau yang kedua dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala haramkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah cara yang benar dalam memberikan pengagungan kepada bulan Rajab. Inilah cara yang benar dalam memberikan pengistimewaan kepada bulan Rajab, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan berdasarkan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan secara mutlak dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah wajib, solat sunnah, tahajud, puasa sunnah, dan yang seterusnya, membaca Al-Quran, dan meninggalkan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan. Inilah cara seorang hamba yang beriman menunjukkan pengagungannya terhadap bulan yang Allah Ta'ala agungkan. Maka ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama agungkan bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Ajak sanak saudara untuk mengikuti atau mengagungkan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian
untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Hanya saja manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi datangnya bulan Rajab. Golongan yang pertama adalah golongan yang menyepelekan, tidak mempedulikan. Yang mana pada akhirnya mereka terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan dilipat gandakannya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Imam Al-Qurtubi mengatakan, fayudha'af fihi al-iqab bil amal sayyi kama yudha'af al-thawab bil amal salih. Perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan Rajab atau bulan-bulan haram yang lainnya akan dilipat gandakan dengan perbuatan buruk. Sebagaimana pahala pun akan dilipat gandakan jika di dalamnya dilakukan ketaatan-ketaatan. Maka apabila kita termasuk, na'udzubillah, termasuk di antara golongan-golongan yang menyepelekan dan tidak mempedulikan kemuliaan dan keagungan bulan Rajab, maka ini yang akan membuat kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Golongan yang kedua adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam memberikan pengagungan. Yaitu dengan cara mengagungkan bulan Rajab sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang pada akhirnya pun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan terjerumus kepada perbuatan dosa yang besar. Dan yang ketiga adalah golongan yang pertengahan, yang mana mereka mengagungkan bulan yang Allah Ta'ala agungkan, namun sesuai dengan tuntunan dan ajaran syariat Islam. Dan inilah golongan yang benar, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengagungkan bulan ini, mengistimewakan bulan ini sebagaimana yang diajarkan dan disyariatkan di dalam agama Islam. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah hadithun sahih yasluhu lil hujjah. Tidak ditemukan hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah, dalil tentang keutamaan secara khusus bulan Rajab, tentang ibadah khusus di bulan Rajab, baik itu puasa khusus, salat khusus. Tidak ditemukan dalil satupun yang sahih yang dijadikan atau layak dijadikan sebagai hujjah. Lantas, bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab? Sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu dengan ibadah secara umum. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak salat sunnah, puasa sunnah, banyak sedekah, dan ibadah-ibadah umum yang lainnya. Dan begitu pula menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, meskipun tetap diharamkan di bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja di antara bentuk keistimewaan bulan ini, Allah Ta'ala menyebutkannya secara khusus sebagai bentuk kemuliaan. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi mengatakan, khassallahu ta'ala ashhural hurum bidzikri wa naha 'anil zulmi fihi tashrifan lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab secara khusus, dan diharamkan berbuat zalim di dalamnya sebagai bentuk pemuliaan atau pengagungan terhadap bulan tersebut, meskipun Allah Ta'ala tetap mengharamkan tindak kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhilah kemaksiatan dan dosa, terlebih lagi pada bulan-bulan yang mulia, karena di dalamnya terdapat pelipatan ganda, baik itu hukuman atau pahala. Hukuman akan dilipat gandakan ketika kita melakukan perbuatan dosa, dan pahala akan dilipat gandakan ketika kita memperbanyak amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk dalam meniti kehidupan ini, yaitu dengan banyak-banyak beribadah sesuai dengan tuntunan dan menjauhi segala kemaksiatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقيم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.